Marhaba, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi di Indobay Podcast bersama saya Ade Arfianti. Dan topik kita pada hari ini lumayan seru ya, karena kita membahas mengenai milenial yang ada di sekitar kita. Dan topik kita adalah muda cuma sekali. Dan untuk narasumber kita, narasumber yang sangat spesial dan juga sosok yang inspiratif. Langsung saja ini dia Mbak Risti. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kak Ade gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kalau ketemu Mbak Risti ini serasa selalu muda ya. Namanya juga judulnya kan muda cuma sekali. Umur hanya angka ya Kak ya. Jadi kita bangkitkan semangat muda itu kan. Siap. Oke, langsung aja perkenalan dulu buat narasumber kita. Silakan Mbak. Salam kenal teman-teman, nama saya Risti. Saat ini saya sedang berkuliah jurusan Politik Internasional dan Ekonomi di University of Milan. Dan sudah mau semester akhir kebetulan. Jadi udah muda ketua ya Kak ya. Muda juga sih. Masih muda ya. Dari segi umur masih ya. Masih muda. Siap. Ya mungkin itu sekilas background saya. Oke, berarti seorang mahasiswa berarti ya. Terus kesibukannya saat ini apa aja sih? Kenapa bisa ada di Lebanon? Ya mungkin Kenapa memilih Lebanon dari sekian banyak negara yang ada di dunia ini? Terus kesibukan lainnya juga mungkin bisa diceritakan. Silakan. baik. Nah ini mungkin teman-teman agak bertanya-tanya gitu ya. Ini kan kuliahnya di Milan, kok nyasar gitu ya ke Lebanon, jauh banget, udah beda berdua gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman saya di saat ini di Lebanon sedang magang di KBRI Beirut kebetulan juga. Dan kemudian kesibukan saya selain kuliah dan juga magang, saya juga ada ngajar ya, jadi ngajar kayak online class gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan juga matematika. Kemudian saya juga ikut organisasi, jadi di PPI dan juga ada di ISEC. Mungkin teman-teman familiar ya sama ISEC Indonesia. Kayaknya ISEC lumayan terkenal ya Kak ya? Oh, Indonesia. Iya. Ya, jadi itu sih. Terus alasan ya tadi ya Kak ya, alasan kenapa memilih Lebanon gitu ya, mungkin Kenapa nyasar di Lebanon? gitu ya. Iya benar. Jadi mungkin Lebanon ini negara yang menarik banget teman-teman, karena teman-teman lihat Lebanon ini kan negara Arab yang mungkin paling mendekati Eropa ya kalau orang bilang ya, karena kan budayanya sudah mungkin agak kecampur gitu, dan juga Eropanya Arab. Betul kata orang Eropanya Arab, katanya Parisnya gitu ya, Parisnya Arab kayak gitu. Nah itu alasan pertama kenapa saya memutuskan buat ke Lebanon, karena budaya dia yang luar biasa dan juga background dia yang menurut saya itu sangat interesting gitu ya, jadi dia sangat menarik gitu. Dan yang kedua, saya merasa bahwa saat ini Lebanon sedang mengalami situasi ekonomi dan politik yang juga menarik gitu ya. Jadi yang ini sangat relevan juga dengan studi saya, di mana nantinya akan juga ada relasi gitu teman-teman dengan tesis saya. Itulah kenapa saya memutuskan untuk ke Lebanon, seperti itu. Mungkin singkatnya kayak gitu sih Kak. Oke, baik. Sebenarnya masih panjang. Masih panjang sebenarnya, cuman mungkin itu cukup ya untuk teman-teman. Oke, selanjutnya di tengah kesibukan sambil magang gitu kan, ada sampingan juga seperti kerja di ISEC gitu, terus juga perkuliahan, dan itu yang paling penting sebenarnya kan sebagai mahasiswa. Nah, untuk apa ya, timeline perkuliahannya itu bisa cerita singkat nggak seputar perkuliahan, gimana memperjuangkan beasiswa kan ya? Iya. Beasiswa dan S1. Biasanya kan beasiswa itu S2 kan? Berarti luar biasa ini, sangat inspiratif. Jadi bisa dicerita seputar perkuliahannya itu, perjuangannya seperti apa, dan juga mungkin bisa tipsnya seperti apa kan jadi mahasiswa yang memperjuangkan beasiswa S1. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman sebelum saya di Milan ini, mungkin teman-teman kalau ada yang pernah, nggak sih mungkin, mungkin ada yang pernah tanya YouTube saya aja dulu bikin YouTube, waktu bikin YouTube, dan dulu saya kuliah di Rusia selama 2 tahun saya di Rusia, waktu itu ambil informatika bisnis. Dan itu adalah beasiswa yang saya ambil dari 3 beasiswa yang saya terima dulu ketika saya SMA. Dan di Rusia itu menarik ya, karena saya juga sangat mempunyai interest banget di bidang informatika, khususnya bisnis informatik, itu dari jurusan saya dulu. Tapi sepertinya passion di hati gitu kayak ini berkata lain gitu ya. Jadi kepala pinginnya informatika, hati pinginnya sesuatu yang berhubungan dengan politik dan HI kayak gitu. Nah, alhamdulillah kemarin saya dapat kesempatan dan juga mungkin juga
doa orang tua kali ya Kak ya. Iya. Jadi dapat rezeki buat melanjutin kuliah di Milan dan kebetulan juga alhamdulillah lolos beasiswanya juga. Sebenarnya beasiswa ini menurut saya susah gampang gitu Kak. Susah gampang dalam artian susah ketika kita nggak ada willingness, ketika kita tuh nggak punya semangat gitu untuk memperjuangkan itu. Karena sebenarnya yang susah dari beasiswa itu bukan cuma kompetisinya teman-teman, tapi niat dari awal ketika teman-teman pengen dapat beasiswa, teman-teman harus kayak keep track gitu ya. Jadi karena ketika kita apply beasiswa itu kita nggak cuma apply satu lolos gitu, pasti ada gagalnya berkali-kali gitu. Dan itu mungkin yang teman-teman lihat dari orang-orang yang sukses itu yang mereka nggak ceritakan gitu. Jadi semangat untuk memperjuangkan apa yang teman-teman mau itu adalah kunci gitu dari beasiswa tersebut. Seperti itu. Tadi kan sempat disinggung Rusia ya. Betul. Itu kayaknya menarik juga. Kok bisa? Udah kuliah di Milan. Udah pernah di Rusia. Berapa lama di Rusia? 2 tahun di Rusia. Masya Allah. Terus sekarang di Lebanon. Emang kenapa? Suka travel? Atau Nah, itu emang suka nyasar di negara orang? Atau dalam tanda kutip ya. Jadi itu sebenarnya juga ini yang sering ditanyakan gitu Kak sama teman-teman gitu, kayak Risti kamu kok kayaknya suka ngebolang gitu kan, suka hilang sendiri gitu, karena sangat out of the box gitu kalau kata orang. Maksudnya korelasi antara Rusia, Italia dan juga Lebanon itu hampir sedikit banget, bahkan nggak ada gitu. Itu sangat berbeda. Nah, menurut aku sih yang paling alasan gitu ya kenapa kok memilih ke negara-negara itu, karena pertama punya interest. Jadi ada background dan alasan kenapa pilih ke sana gitu. Meskipun itu tidak relevan satu sama lain, dan meskipun mungkin terlihatnya kayak jauh gitu, maksudnya kayak nggak susah untuk digapai, tapi sebenarnya nggak susah itu. Jadi ada passion, ada semangat untuk memperjuangkan interest yang kita punya. Menurut saya sih itu alasan kenapa kok nggak ngerasa takut gitu Kak buat ke negara lain yang meskipun gitu dia sangat berbeda dengan negara sebelumnya. Iya, benar itu. Nah, soal passion tadi juga kan yang sempat disebut. Ini kan setiap orang pasti punya passion kan. Tapi banyak juga orang yang tidak menyadari bahwa passionnya itu di situ misalnya. Malah dia merasa bahwa passionnya itu bukan di situ. Tapi malah dia melakukan yang bukan di ranahnya gitu. Kalau Mbak Risti sendiri gimana? Wah, itu kayaknya kalau kita bilang itu krisis identitas gitu ya. Kayak kalau bahasa gaulnya gitu, krisis identitas. Menurut saya itu wajar sih Kak. Maksudnya itu pasti dialami setiap orang gitu. Terutama ketika dia lagi di masa-masa remaja, di masa-masa dia lagi cari jati diri gitu ya. Kalau misalkan saya bilang masa-masa seperti itu adalah masa-masa ketika kita SMA, khususnya kelas 3 SMA, sampai sekitaran kita kuliah umur 20 hampir 23 lah. Itu menurut saya itu masa-masa krisis identitas, di mana kita itu mencoba sebisa mungkin cari apa sih yang mau kita lakukan gitu. Dan menurut saya tuh wajar ketika kita tersesat ya. Saya pun dulu pernah tersesat gitu ya, sering kita tersesat passion gitu. Dulu pengen arsitektur, pengen tiba-tiba desain grafis, tiba-tiba nyasar informatika, sekarang hubungan politik internasional gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Menurut saya nyasar itu salah, itu adalah hal yang wajar gitu. Tetapi mungkin notes aja buat teman-teman, kalau misalkan kita mau cari passion, itu bukan hal yang kita cari sekarang malam itu kita ketemu, enggak gitu ya. Kita harus kita harus continuous gitu dalam mencarinya. Dan mencari itu bukan hal yang bisa kita kayak niatkan gitu. Maksudnya dalam artian kadang-kadang passion itu nggak ketemu ketika kita benar-benar harus cari sekarang. Tapi ketika kita nggak cari gitu, ketika kita lagi berpikir tiba-tiba ketemu kayak gitu. Saran dari saya untuk ketemu passion itu adalah explore hal sebanyak-banyaknya. Ketika kita explore, ketika kita coba, itu kita bakal merasakan euforia ya, ketertarikan yang mungkin sebelumnya kita nggak rasakan gitu. Tapi ketika kita nggak berani coba hal baru, ya udah, kalau kita nggak berani untuk mencoba hal untuk menemukan passion kita, kita stuck di situ, udah selesai gitu, the end gitu. Intinya seperti itu. Jadi goodbye aja. Goodbye aja gitu. Nah, itu kayaknya milenial sekarang itu butuh motivasi banget sih ya. Karena gak tahu ya kenapa, bukan diskriminatif, tapi aku ngerasa kalau kadang itu serasa mereka tuh kayak jadi jompo ya bener. Saya juga kadang-kadang jompo, tanda kutip ya. Tapi pasti orang-orang yang muda-muda ini merasakan itu, rasa jompo gitu ya. Generasi ini benar. Oke, selanjutnya mengenai tadi kan udah passion. Betul.
Oh iya, tadi udah soal passion dalam kegiatannya itu. Betul. Cara menemukan passionnya itu. Nah sekarang cara mengeksekusi passion itu gimana? Cara eksekusi passion ya, wah, agak susah ya eksekusi yang namanya kasus gitu. Rasanya keringet Saya kan ilmiah gitu kan. Siap. Oke, mungkin satu hal yang saya rasa ini kayak jadi ciri khas Gen Z sekarang. Kalau kita mulai Gen Z gitu kan, generasi Z gitu ya. Saya mengamati generasi Z ini bukan mereka tidak berani Kak, tapi mungkin karena sudah punya internet yang terekspos oleh internet, terekspos dengan curhatan para milenial yang sudah bekerja gitu. Biasa kan kalau milenial atau orang udah kerja kan pasti ada aja setiap hari sambatan gitu, aduh kok berat banget. Mereka jadi terekspos Kak dengan semua realita kehidupan yang pahit gitu nih. Apakah ini positif atau negatif? Sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi ya. Jadi yang pertama sisi positifnya sebenarnya bagus dari mereka adalah mereka jadi terbuka gitu. Mereka tahu bahwa hidup ini tuh harus realistis gitu ya. Kita hidup itu harus dimana caranya kita nggak bisa ngelakuin hal yang kita suka aja, tapi kita juga harus melakukan hal yang membuat kita bertahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi negatifnya adalah Gen Z ini terkadang jadi tidak termotivasi gitu karena mereka merasa aku tahu nih kalau misalkan nanti setelah aku selesai sekolah bakal cari kerja susah dapat kerjaan segala macam, nikah pun katanya juga banyak problem segala macam. Memang kita nggak bisa pungkiri hal itu terjadi ya, kita nggak bisa pungkiri Kak, pasti ada masalah gitu. Cuman yang kita perlu highlight adalah seharusnya problematika atau hal-hal yang terekspos ini tidak membuat Gen Z ini tidak membuat anak-anak sekarang tuh menjadi takut. Justru harusnya menjadi lebih semangat gitu. Oh, memang ada gitu realitas seperti ini. Itu tandanya kita harus lebih semangat gitu. Kita harus lebih memplanning hidup kita secara baik gitu. Nah, menurut saya ini adalah hal ini yang sering dilupakan oleh Gen Z atau anak-anak zaman sekarang yang membuat mereka akhirnya takut gitu Kak untuk mengeksekusi atau melakukan hal yang mereka ingin lakukan gitu. Jadi itu menurut saya itu pola pikir yang kita harus ubah gitu ya dengan anak-anak sekarang gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasa punya nih pola pikir kayak gini, coba yuk kita ganti gitu. Kita coba lebih positif lagi Kak. Kita lihat kalau misalkan dibalik semua istilahnya kayak hal-hal negatif, hal-hal yang mereka takuti, itu sebenarnya banyak sekali hal-hal positif gitu. Dan itu adalah kalau kita bilang bumbu kehidupan gitu kayak maksudnya kita nggak bisa dong hidup flat aja gitu, mulus-mulus aja, pasti harus ada up dan down gitu. Nah, jadi pesan saya mindset yang negatif, kalau orang sekarang bilang insecurity gitulah, kayak insecurity, takut, coba dihilangkan gitu. Coba untuk lebih melihat sisi positif dan melihat sebuah tantangan itu sebagai hal yang tempat kita berkembang gitu. Jangan mikirkan gagal dulu Kak. Iya. Kalau saya mikirkan gagal, nggak ada di sini saya ini udah. Iya benar-benar. Wow. Saya cuma di Indonesia aja gitu, nggak enak kemana-mana. Udah takut duluan kan. Apalagi dengan persepsi orang yang bilang kalau Rusia itu negara yang nggak aman lah, Lebanon lagi krisis, kemudian di Milan orang-orang kulit putih yang kalau kita bilang kadang-kadang rasis, itu semua nggak benar gitu. Yeah. Maksudnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari di luar itu semua. Nah karena itu pola pikir yang negatif tadi yang harus diganti. Menurut saya itu kunci untuk kita bisa berani untuk melangkah lebih jauh lagi. Seperti itu. Makanya jadi keynote-nya itu adalah muda cuma sekali. Betul. Iya. Kayak Enggak cuma sekali, betul. Karena muda itu nggak bisa diulang-ulang. Benar. Iya. Kalau kita takut sekarang mau umur berapa kita keluarnya negeri? Umur 40 tahun. Ya udah cukup udah. Muda itu tidak menjamin kita ke masa tua. Betul. Iya kan? Muda udah ya pasti kita dapat lah muda. Betul. Kan insyaallah semuanya dapat ya teman-teman. Tapi kalau masa tua kita belum tahu kan, masih tanda tanya besar. Betul. Oke, jadi tadi kan udah passion dalam kegiatannya, terus cara menemukan passion dan eksekusi passionnya. Sekarang kan setelah passion itu tentu ada self developmentnya. Iya, pengembangan dirinya kan. Nah, seperti apa menurut Mbak Risti? Atau bagaimana self developmentnya selama ini? Baik, jadi sudah agak lama ya. Maksudnya dalam artian saya pertama kali menurut saya ya klik ketika self development itu ketika saya pertama keluar negeri, itu ketika saya umur 18 tahun. Jadi saya pertama keluar itu umur 18 tahun dan itu anak bener-bener polos ya. Pertama kali ngerasain ini Kak, keluar sendirian, hidup sendirian gitu. Iya. Apa sih anak umur 18 tahun bisa apa sih? Iya, itu nggak bisa bahasa Rusia sama sekali gitu waktu itu ke Rusia. Jadi itu saya sejak 18 tahun itu sampai sekarang udah 21 mau 22 bulan Mei nanti. Sekalian ya.
Masya Allah sih, Masya Allah 18 tahun udah berjuang ya. Iya betul. Keluar dari ini comfort zone-nya. Comfort zone-nya betul, keluar dari comfort zone-nya itu saya merasakan banyak banget perkembangan diri. Jadi lebih berani lagi. Kemudian juga saya merasa lebih tanggung jawab ya. Dulu saya nggak bisa Kak masak nasi. Itu kalau ibu saya tahu dulu saya tuh pernah ngebretin itu nasi karena saya nggak bisa nyuci nasi. Saya nyuci berat sampai 10 kali. Udah sampai hilang. Udah nggak ada itu seperti ini nasinya. Nah itu ya. Saya dulu nggak bisa itu Kak. Sampai sekarang yang sudah bisa masak sendiri, bersihkan rumah sendiri, nyuci baju segala macam. Jadi lebih mandiri, lebih bertanggung jawab lagi. Dan saya merasa mungkin lebih kalau orang bilang lebih dewasa gitu ya, karena jadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya, step-stepnya. Dan saya juga ngerasa melihat tantangan itu jadi lebih sebuah hal yang harus dilakukan gitu kan. Jadi ketagihan gitu. Nah, mungkin yang tadi sih Kak, jadi lebih mandiri lagi, lebih berani lagi, dan ngelihat sisi dari positif. Iya, seperti itu. Oke, tentu dari perkembangan diri ini kan pasti ada suka dan dukanya kan. Betul. Ini jadi kayak ini ya. Langsung banget kayak ini backsound lagunya gimana tuh? Sukanya soalnya udah di depan. Dukanya nggak tahu ya kenapa langsung ini. Nanti tolong editor dipasang editor. Ya langsung musik gini. Nanti gitu. Jadi suka duka dengan kesibukan saat ini pastinya ada kan. Di samping kerja, kuliah tentunya yang paling utama dan juga bukannya mau membuat sedih, tapi kan pasti ada saat dimana kita itu mengingat keluarga kita. Betul kan? sekali. Iya, apalagi kita jauh dari mereka. Walaupun sebenarnya kita berkeluarga di sini, ada kami di sini kan. Yuk, inilah keluarga kita kan. Jangan sampai lupa. Siap. Iya. Nah, itu tadi bagaimana suka dan duka dengan kegiatan saat ini. Oke, jadi kalau suka mungkin kita dari awal senang-senang dulu. Jangan, sedih-sedih dulu dong. Sedih-sedih dulu biar yang senangnya terakhir. Sedih-sedih. Klimaksnya nanti ya. Sangat senang. Jadi mungkin dari yang duka dulu, pasti tadi ngerasakan tadi ya, ngerasa asing gitu teman-teman. Ketika kita ketika kita keluar zona nyaman kita merasa asing. Kita yang dulu dimanja, kita yang dulu kayak istilahnya berada di lingkungan yang misalkan kita udah bisa gitu, tiba-tiba kita keluar yang dimana kita harus berusaha, kita merasa asing. Kemudian yang kedua, kita merasa pasti kangen gitu. Saya merasa sangat kangen dengan orang tua, kangen dengan keluarga, dan itu bukan hal yang mudah gitu, karena apalagi ketika umur 18 tahun itu kan kita umur puber ya. Kalau cewek kan lagi ini ya gitu kan. Nah itu merasa kangen gitu. Dan yang ketiga kadang-kadang sering banget teman-teman saya merasa lost gitu, kayak saya mau kemana itu. Nah itu juga. Yang keempat, kontak dengan teman-teman di Indonesia atau kontak dengan teman-teman yang jauh itu tidak selalu stay gitu. Jadi ini teman-teman harus siap untuk losing people yang mungkin kita bilang people orang datang dan pergi gitu ya kayak. Jadi kita harus siap gitu ya dengan realita itu seperti itu. Kemudian merasa butuh kesibukan. Aku justru merasa butuh kesibukan selama aku ini. Aku nggak pengen hampa, karena begitu aku nggak ada kesibukan, aku ngerasa kayak aduh kangen gitu. Mulai lagi muncul perasaan kangen, nggak berguna, ngapain sih gitu. Jadi pengalihan gitu. Tapi perlu diingat, pengalihan itu bukan berarti teman-teman harus sibuk melakukan hal semua hal, enggak. Pengalihan yang saya maksud adalah melakukan hal yang juga tertuju gitu, sesuai dengan tujuan teman-teman. Jangan sampai teman-teman melakukan banyak hal sibuk tapi sibuknya nggak berguna gitu. Sibuknya adalah hal yang nggak sesuai dengan passion teman-teman, nggak sesuai dengan jalan hidup teman-teman. Ngapain gitu? Sia-sia waktu teman-teman itu melakukan hal yang nggak berguna gitu kan. Itu dukanya mungkin itu sih Kak. Sebagai ini ya, kalau kita harus compare mungkin itu. Saya ya gitu. Iya, sekarang sukanya ya, happy-nya ya. Kita sukanya ketemu teman-teman baru, ketemu teman-teman KBRI Beirut gitu ya. Jadi kita terbuka pikiran kita terbuka teman-teman, ngelihat perspektif baru yang teman-teman dulu itu nggak punya kayak gitu. Kemudian yang kedua pastinya kalau kita bilang lebih bangga lah sama diri sendiri gitu Kak. Jadi suka itu, perasaan suka juga datang dari perasaan kita satisfied gitu ya. Jadi kita satisfied apa? Satisfied itu apa? Satisfied? Kayak ini ya, kayak kesel gitu. Enggak. Satisfied. Iya, apa sih? Bangga gitu. Puas. Apa berkesan gitu, berkesan. Ya puas, tidak teman-teman jadi puas dengan diri sendiri kayak gitu. Itu suka ya. Terus
punya belajar hal-hal baru sih, hal-hal baru yang teman-teman juga nggak pernah belajar sebelumnya, dan itu menurutku sangat istilahnya kayak ini bakal kangen nih nanti hal-hal kayak gini gitu loh. Ya, makanya karena muda cuma sekali teman-teman, harus dimanfaatkan. Jadi apapun yang berlalu itu pasti bakalan flashback nanti. Flashback kita flashback itu betul. Sama dia Dulu pernah podcast kayak gini ya, iya benar. Nanti kita ketemu udah tua. Amin ya, amin gitu kan. Udah cuma sekali kita nih, ya kan? Oke, selanjutnya tadi kan udah suka dan dukanya kan. Sekarang untuk pengalaman yang paling berkesan ya. Pengalaman berkesan Selama menjadi mungkin dalam kegiatan sehari-harinya, selama jadi mahasiswa, kerja, terus sebagai seorang anak yang memikul tanggung jawab orang tua loh sebenarnya kita ini. Betul. Ya, silakan mbaknya. Baik, pengalaman berkesan sebenarnya banyak banget ya teman-teman, banyak banget. Cuman mungkin tahun paling berkesan itu ketika tahun 2021. 2021 tahun yang menurut saya sangat merubah semua hal di hidup saya. Itu adalah ketika saya pindah dari Rusia ke Italia. Kemudian di situ semua ini kan berubah dari ritme kehidupan segala macam. Pasti berubah. Betul, semuanya berubah, dan itu Secara drastis ya. Secara drastis. Saya menemukan diri saya yang baru gitu. Dulu ketika dari Indonesia ke Rusia menemukan diri yang baru. 2021 ada gejolak baru lagi. Jadi kayak terlahir kembali gitu. Terlahir kembali gitu. Itu pengalaman paling berkesan gitu, karena dan itu ya, pindah ketika Indonesia ke Rusia itu saya merasakan mungkin gejolaknya cuma di Rusia, tapi perpindahannya enggak. Karena di Indonesia masih ada support system orang tua yang dekat gitu. Tapi dari Rusia ke Italia sendiri, benar-benar pindah sendiri, urus semua sendiri dari seleksi sampai pindah, urus visa segala macam semua sendiri, dan itu nggak mudah, apalagi di negara ya istilahnya kita bukan negara asal sana gitu. Jadi itu sih pengalaman paling berkesan. Oke. Berarti ini ya, banyak pengalaman yang sangat berkesan. Betul. Itu mungkin sebagian dari sepersekian ya, sebagian kecil, belum titik. Oke, sekarang kita ke rencana kedepannya seperti apa. Baik. Kan sudah sangat memperjuangkan nih dari yang titik terendah gitu kan, terus pengalaman di Rusia, kemudian ke Milan, dan sekarang ke Lebanon. Jadi untuk rencana kedepannya apa sih? Apa yang mau diraih gitu ya? Semua perjuangan dari traveling ini. Siap. Yang diraih sebenarnya sangat simpel. Pengen lulus. Ya, itu jawaban yang sangat singkat dan ingin cepat ya. Tapi semua orang pengen lulus gitu ya. Iya. Kita insya Allah lulus tahun depan dengan IPK yang ya bagus lah ya. Saya nggak mau yang muluk-muluk yang bagus. Iya, semua mengatakan amin. Amin. Nah, sejauh ini mungkin masih itu. Kalau untuk sebenarnya pengen lanjut S2 setelah itu, cuman masih mikir-mikir gitu ya, maksudnya masih kemana segala macam, karena pasti plan akhir tahun nanti juga akan berubah gitu, tergantung nanti situasi. Karena kan kalau S2 kita nggak cuma bisa pikirkan diri sendiri ya teman-teman, ada keluarga di rumah gitu kan, yang istilahnya kita juga harus kembali kayak gitu. Atau kerja ini belum tahu nih teman-teman. Cuman minta tolong aja didoakan yang terbaik, semoga skripsinya lancar. Amin. Lulus tepat waktu dan dengan IPK yang memuaskan. Iya pastinya. Semua pasti berkeinginan seperti itu kalau mahasiswa ya. Ya pasti sih ya. Nah, ada bocoran sedikit ya. Sebenarnya bocorannya bukan dari pihak luar ya, tapi bocoran dari kita juga. Dari kita juga, siap. Kayaknya ada apa juga anak muda. Ya begitulah, gibah tanda kutip ya. Apalagi dalam ranah yang positif, negatif. Siap. Tadi kan ini katanya lagi ada ini ya, kayak semacam tes atau wawancara gitu ya, buat menggapai salah satu beasiswa exchange ke Korea Selatan. Itu boleh dibagi nggak sih ceritanya? Oke, baik. Jadi ini tadi dari kampus memang ada program exchange gitu teman-teman, dan kebetulan saya juga daftar. Nah ini nggak tahu ya lulus apa enggak. Semoga ya, amin. Semoga lolos. Jadi ini tadi interview gitu ya, cuman ini sih maksudnya cerita gitu kenapa kok mau ke Korea, kemudian alasan segala macam ya, seperti interview exchange pada umumnya. Seperti itu. Kita sih melihat dari sisi positifnya ya. Jadi
contohnya seperti sosok inspiratif Mbak Risti ini, dia tidak stuck di satu tempat doang gitu. Maksudnya sudah mencapai di semester Semester 6, semester 6 dan juga sudah termasuk mahasiswa semester akhir, tapi masih juga memperjuangkan exchange itu loh. Padahal dengan keriuhan magang dan lain-lain, magang, kerja dan sebagainya, apalagi sebagai mahasiswa masih juga ingin meraih exchange itu kan. Balik sih Kak ke muda cuma sekali. Iya, iya itu. Itu kuncinya di situ. Iya, makanya keynote-nya adalah muda cuma sekali. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Iya, gitu benar. kan. Dan hanya di Indobay Podcast. Ada kayak podcast. Oke, sebelum kita say goodbye gitu kan, mungkin teman-teman yang muda-mudi ini pengen mendengar closing statement dari sang narasumber yang sangat inspiratif ini, sangat motivatif ya, millennials yang bukan tanda kutip jompo ya. Iya. Jadi kita mau dengar dong closing statement dari Mbak Risti. Oke, baik. Seperti ini ya, seperti tips atau Tips, tips and trick. Mungkin sedikit aja Kak, satu kalimat aja lah, 1-2 kalimat gitu ya. Mungkin ini saya sebenarnya balik ke tema gitu ya, muda cuma sekali. Jadi teman-teman gak usah takut untuk melangkah, gak usah takut untuk perjuangan apa yang teman-teman mau, karena teman-teman gak akan mengulang waktu itu lagi gitu. Selama kita masih muda, punya tenaga, ada kesempatan, why not gitu kan ya. Jadi silakan perjuangkan passionnya, perjuangkan apa yang teman-teman inginkan. Gak usah takut, gak usah mikir ABCD, apa kata orang akan terus ngomong gitu. Kita gak akan punya cukup tangan Kak untuk menutup mulut mereka. Iya benar. Tapi kita punya tangan buat nutup telinga kita. Kita bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol, tapi kita gak punya kontrol untuk hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi sebisa mungkin lakukan apa yang teman-teman pengen lakukan, seperti itu. Mungkin itu sih Kak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi intinya adalah muda itu tidak bisa diulang lagi. Betul. Kita mungkin muda saat ini, tapi pada saat nanti yang akan datang kita merasa menyesal dengan masa muda kita yang kita tidak manfaatkan dengan baik gitu kan. Itu yang ditakutkan. Iya. Dan itu maksudnya manfaat yang baik itu ya untuk ke jalur yang positif. Iya ya, tetap pada jalur yang sebenarnya. Jalur yang sebenarnya. Yang sebenar-benarnya. Jalur yang sebenarnya. Oke deh, terima kasih Mbak Risti atas kesediaannya. Dan terima kasih kepada pemirsa dan teman-teman muda-mudi di luar sana telah mengikuti Indobay Podcast KBRI Beirut. Saya Adi Arfianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Dadah. Dadah.